Hey, selamat datang kembali di channel ini. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang gak cuma seru, tapi juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama buat kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana orang bisa mempengaruhi cara pikir dan perilaku orang lain. Ya, kita akan ngobrol tentang persuasi. Bagaimana teknik ini sudah digunakan sejak zaman dulu dan mengapa sampai sekarang masih sangat powerful. Pernah nggak sih kalian merasa tertarik atau bahkan terpengaruh oleh sesuatu, baik itu iklan, debat, atau bahkan saat kalian lagi berbelanja? Nah, itu semua adalah contoh dari teknik persuasi yang diterapkan dengan berbagai cara. Jadi, jangan kemana-mana, karena kita akan menggali lebih dalam tentang sejarah persuasi dan bagaimana kamu bisa mengenali serta menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Persuasi nggak hanya soal meyakinkan orang untuk membeli produk atau mendukung sebuah ide, tapi ada banyak teknik yang tersembunyi di baliknya. Misalnya, kamu pernah nggak merasa kayak dipengaruhi oleh iklan atau bahkan oleh teman-teman yang punya pandangan berbeda dari kamu? Disinilah persuasi masuk. Dan, kalau kamu tahu bagaimana cara kerjanya, kamu bisa lebih bijak dalam menghadapi berbagai situasi yang melibatkan pengaruh orang lain. Kita mulai dulu dari sejarahnya. Dulu, orang Yunani sudah menggunakan persuasi untuk menilai apakah seseorang layak jadi pemimpin atau enggak. Mereka bahkan menjadikan persuasi sebagai bagian penting dari kehidupan politik dan sosial mereka. Jadi, yuk kita lihat lebih jauh tentang bagaimana persuasi ini berkembang dan mengapa sampai hari ini masih relevan banget buat kamu pelajari. Persuasi sudah ada sejak zaman dahulu kala, dimulai saat manusia menemukan cara untuk mempengaruhi orang lain demi kepentingan diri sendiri. Secara sederhana, persuasi adalah tindakan untuk mengubah cara berpikir, keputusan, atau perilaku seseorang. Persuasi bisa dilakukan dengan cara yang halus atau terang-terangan. Ada kalanya persuasi dilakukan secara diam-diam atau dengan cara yang lebih langsung, seperti dorongan untuk mengambil tindakan tertentu. Kenapa seseorang perlu menggunakan persuasi? Biasanya, itu untuk keuntungan pribadi atau finansial, tapi dalam banyak kasus, persuasi juga digunakan untuk tujuan politik atau sosial. Aristoteles, seorang filsuf terkenal, menganggap persuasi sebagai keterampilan yang sangat penting yang bisa membantu seseorang meraih sukses. Bahkan, dalam dunia hukum, seorang pengacara bisa membela kliennya dengan menggunakan persuasi yang kuat, meskipun bukti yang ada tampak merugikan. Terkadang, persuasi bukan tentang benar atau salah, tapi lebih kepada bagaimana cara menyajikan argumen yang meyakinkan orang lain untuk melihat sisi yang berbeda dalam sebuah debat. Salah satu metode persuasi yang paling dikenal adalah retorika, yang merupakan seni untuk mempengaruhi orang melalui cara berbicara dan menyusun argumen. Retorika ini sangat penting karena melibatkan pemahaman mendalam tentang audiens, baik itu individu, kelompok, atau masyarakat luas, untuk bisa mempengaruhi mereka dengan cara yang paling efektif. Teknik ini bisa kita lihat pada iklan yang menyasar kelompok tertentu untuk membeli produk, atau dalam kampanye politik yang mencoba meyakinkan orang yang masih ragu untuk memilih satu calon. Tujuan dari persuasi bukan hanya untuk menarik perhatian orang, tetapi juga untuk mempertahankan perhatian mereka dengan cara yang membuat mereka merespons secara emosional. Misalnya, persuasi bisa digunakan untuk membujuk seseorang mendukung sebuah partai politik atau membeli barang karena merasa ada hubungan emosional tertentu, seperti kenangan masa kecil atau kedekatan dengan teman dan keluarga. Namun, persuasi tidak selalu digunakan untuk hal yang negatif. Terkadang, persuasi digunakan untuk memberikan dorongan positif, seperti saat kita mencoba meyakinkan seseorang untuk bangkit dan mencoba lagi setelah kegagalan, atau memberikan semangat dengan kata-kata seperti, "Kamu pasti bisa," atau "Coba aja dulu, gak ada yang harus kamu khawatirkan." Ini bisa menjadi dorongan yang kuat bagi beberapa orang, meskipun tidak semua orang merespons dengan cara yang sama. Mengenali teknik persuasi sangat penting, karena beberapa bentuknya sangat halus dan mungkin tidak terlihat pada awalnya. Memahami mengapa seseorang mencoba mempengaruhi kita dapat membantu kita lebih berhati-hati dalam merespons. Menurut Aristoteles, ada 3 jenis persuasi utama, ethos, logos, dan pathos. Setiap jenis memiliki tujuan yang berbeda dan cara penggunaan yang unik. Ethos. Ethos adalah persuasi yang bergantung pada kredibilitas atau moralitas pembicara.
Seseorang yang menggunakan etos akan memanfaatkan reputasi dan pengetahuan mereka untuk meyakinkan audiens. Misalnya, seorang ahli akan mengutip penelitian atau fakta yang relevan untuk mendukung argumennya. Metode ini dianggap lebih etis karena tidak bertujuan untuk mengecoh orang, melainkan untuk membangun kepercayaan. Logos lebih fokus pada logika dan bukti. Dalam metode ini, persuasi dilakukan dengan mengajukan argumen yang rasional dan berbasis fakta. Ini adalah pendekatan yang lebih langsung, menggunakan data atau studi untuk mendukung apa yang dikatakan. Metode ini cocok untuk orang yang lebih memikirkan fakta dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi. Patos adalah jenis persuasi yang paling emosional. Metode ini mencoba menggerakkan audiens dengan menggunakan perasaan mereka. Patos bisa sangat efektif, tetapi juga bisa disalahgunakan untuk mengeksploitasi emosi orang yang rentan. Contohnya, kampanye yang mengangkat isu sosial dengan tujuan menyentuh hati audiens, atau bahkan dalam penawaran yang membangkitkan rasa cemas atau takut. Ketika digunakan dengan bijak, patos dapat sangat memotivasi, namun kita harus hati-hati agar tidak terjebak dalam manipulasi emosional. Ada beberapa faktor yang menentukan seberapa efektif persuasi terhadap orang lain. Salah satunya adalah kesempatan. Untuk bisa mempengaruhi seseorang, kita harus memiliki hubungan atau kesamaan dengan mereka. Misalnya, seorang penjual mungkin tidak bisa meyakinkan pembeli kecuali dia terlebih dahulu membangun hubungan yang baik dengan audiensnya. Orang lebih cenderung mendengarkan dan mengikuti seseorang yang mereka rasa bisa mereka percayai. Selain itu, kepercayaan sangat penting dalam persuasi. Tanpa kepercayaan, persuasi akan sulit berhasil. Orang hanya akan terbuka terhadap argumen yang datang dari orang yang mereka percayai. Kepercayaan dibangun seiring waktu, dan semakin banyak kesamaan yang kita miliki dengan seseorang, semakin mudah untuk membangun hubungan yang saling percaya. Keterampilan komunikasi juga menjadi elemen kunci. Menggunakan kata-kata yang tepat, yang mudah dipahami dan relevan dengan audiens, akan membuat pesan lebih mudah diterima. Komunikator yang baik tahu bagaimana berbicara dengan audiens mereka, menciptakan ikatan yang kuat dan membuat pesan mereka lebih berkesan. Mempertahankan konsistensi adalah hal yang penting dalam persuasi. Jika pembicara sering berubah-ubah dalam pesan mereka, audiens bisa kehilangan minat dan kepercayaan. Oleh karena itu, penting untuk tetap konsisten dengan pesan yang disampaikan agar audiens tetap terhubung. Pada akhirnya, persuasi adalah alat yang sangat kuat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Namun, kita juga harus waspada agar tidak dimanipulasi atau terjebak dalam teknik-teknik yang tidak etis. Persuasi yang baik adalah yang digunakan untuk tujuan positif, membantu orang membuat keputusan yang lebih baik, atau mencapai sesuatu yang lebih baik dalam hidup.